online sekolah Minggu GSJ Itus bersama aku Kak Audi. Sama aku Kak Vincent dan aku Kakak Gaby. Oke, sesuai tema kali ini kita mau menjadi berkat. Nah, untuk adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Roti dan Mentega. Kita mau memuji Tuhan. Ayo Kak Andre. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, aku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kita nyanyi dari awal ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, aku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti celana dengan baju. Seperti mentega dengan roti. Beri kemuliaan buat Tuhan. Siapa yang senang hari ini ada di sini, ada di rumah, dan di mana-mana kita harus selalu bersukacita. Kita lanjut ya Kak ya. Lanjut. Senangnya kau ada di sini, temani diriku. 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 Yesus cintaku, Yesus cintaku, juga kamu, juga kamu. Yesus cintaku, juga kamu. Senangnya kau ada di sini, temani diriku. Dari awal ya. Senangnya kau ada di sini. Yang kenceng lagi suaranya. Temani diriku. Senangnya kau ada di sini, temani diriku. Yesus cintaku, juga kamu. Yesus cintaku, juga kamu. Senangnya kau ada di sini, temani diriku, temani diriku, temani diriku. Haleluya. Hari ini Ci, kita langsung mau dengerin firman Tuhan aja. Oh iya. Kita mau siapin hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Karista.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapin hati kita terlebih dahulu adik-adik. Amen. Kami mau mengangkat pujian. Haleluya. Jadikan kami terang-Mu Tuhan. Yes. Di tempat kami berada Tuhan. Mau di sekolah, di rumah, di mana saja kita harus menjadi berkat, menjadi terang bagi orang di sekitar. Amin. Jadikan kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan. Jadikan aku terang-Mu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang Menyala di tengah kegelapan dunia. Kita naikkan hujan ini dari awal adik-adik. Jadikan kami terang-Mu Tuhan. jadikan kami Terang-Mu Tuhan, di sekolah, di rumah, di rumah, dan di mana saja. dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Selamat siang Bapa, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari kami Tuhan Yesus. Engkau berkati hari-hari kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati adik-adik yang di rumah Tuhan Yesus, yang sedang menonton ibadah online ini Tuhan. Dan Engkau berkati juga pembicaranya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu juga Tuhan Yesus yang akan menyampaikannya Tuhan. Apa yang disampaikan oleh hamba-Mu bisa menjadi berkat Tuhan bagi anak-anak di rumah Tuhan Yesus, bagi adik-adik di rumah Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan mengenal firman Tuhan ya. Dan sampai jumpa lagi di Sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah. Halo, selamat siang adik-adik semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Karista berharap kita semua, adik-adik semua pasti bersukacita, betul? Apalagi ya, banyak sekolah, banyak anak-anak atau mungkin walaupun belum semua minggu ini atau mungkin sudah ada yang 2 mingguan, sekitar 1 atau 2 minggu sudah mulai bisa bertemu dengan teman-temannya di sekolah, bertemu dengan gurunya di sekolah, walaupun masih dalam jumlah yang terbatas. Nah, tapi Karista berharap adik-adik semua ada di dalam keadaan yang sehat, ya kan? Oke, hari ini tadi kita sudah memuji Tuhan dan saat ini Karista mau bercerita buat adik-adik yang ada di rumah, ya. Biarlah kiranya adik-adik semua, kita semua boleh selalu di dalam kehidupan kita hari-hari kita bisa menjadi berkat. Karista mau tanya dulu nih, siapa di sini yang tidak mau diberkati oleh Tuhan? Ada tidak? Pasti nggak ada. Tapi kalau Karista tanya, siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Adik-adik mau tidak diberkati oleh Tuhan? Pasti banyak nih adik-adik yang angkat tangan, bilang saya mau diberkati Karista, saya mau mendapat berkat dari Tuhan, dari papa mama, dan juga dari teman-teman misalnya. Tapi adik-adik tahu tidak, apakah itu berkat? Coba ada yang tahu tidak, apa sih yang dimaksud dengan berkat itu sendiri? Kan kita mau nih dapat berkat, kita mau diberkati oleh Tuhan. Tapi adik-adik tahu tidak apa itu berkat?
Nah, hari ini Karista mau kasih tahu kepada adik-adik yang ada di rumah, kepada kita semua, bahwa berkat itu adalah sesuatu yang kita terima, ya, sesuatu yang kita terima di dalam kehidupan kita. Dan berkat itu sendiri bukan hanya berkisar ataupun berkat itu bukan hanya berupa uang seperti itu, tidak adik-adik. Karena adik-adik juga dapat uang 10 juta. Buat adik-adik buat apa? Kan belum bisa menggunakannya, ya kan? Nah, berkat itu bukan hanya berupa uang atau materi, tapi berkat itu banyak, ya. Misalnya berkat kesehatan, berkat sukacita. Nah, itu merupakan berkat yang kita terima. Nah, kalau pada hari ini Karista mau menceritakan seorang tokoh yang ada di Alkitab nih. Nanti kalian bisa tebak nggak ya? Di Alkitab diceritakan ada seorang tokoh besar di mana pada saat itu dia dipanggil oleh Tuhan. Tuhan bilang kepada dia, nah Karista nggak sebut ya namanya. Tuhan bilang kepada tokoh ini, hai kamu titik-titik. Nah, sebut aja namanya masing-masing ya. Hai kamu, misalnya nih ada di rumah Bilal misalnya. Hai kamu Bilal, kamu harus pergi ke suatu tempat. Tuhan belum tahu loh waktu itu, Tuhan tidak kasih tahu loh tempatnya kemana. Tapi ini tadi contoh ya, Bilal mau setia kepada panggilan Tuhan. Setia kepada perintah Tuhan walaupun belum tahu kemana. Tapi karena dia percaya Tuhan yang panggil dan Tuhan yang suruh, pasti tidak akan mencelakakan aku. Lalu dia pergi. Dia melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, pada saat itu, hai kamu, sebut aja namanya masing-masing, kamu harus pergi ke suatu tempat. Dan Tuhan janji waktu itu kepada dia bahwa engkau akan menjadi berkat. Dan bukan hanya itu. Bukan hanya Tuhan menjanjikan kepada orang ini, kepada tokoh yang ada di Alkitab, kepada kita anak-anak sekolah minggu, bahwa kita akan menjadi berkat. Tuhan juga bilang kepada orang ini, tokoh ini tadi, dan engkau juga akan menjadi bangsa yang besar. Padahal waktu itu dia hanya berdua, dia hanya dengan istrinya saja, bahkan dia sudah tua tapi belum punya anak. Tapi dia percaya. Karena Tuhan yang berjanji, dia tahu sekali Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau manusia kadang-kadang berdusta, kadang-kadang berbohong. Tapi Tuhan tidak pernah berdusta kepada anak-anaknya. Sehingga tokoh ini tadi dia mau setia. Dan ternyata benar pada saat dia setia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan dia betul. Janji Tuhan tadi dia menjadi bangsa yang besar itu tergenapi melalui anaknya. Dan kita juga disebut menjadi keturunan daripada tokoh ini tadi. Nah, adik-adik di rumah sudah tahu belum? Siapa nama tokoh ini? Ada yang tahu tidak? Pasti tahu ya kan? Pasti adik-adik tahu. Nanti adik-adik boleh baca di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Bagaimana seorang tokoh yang bernama Abram. Waktu itu namanya belum Abraham. Waktu itu namanya masih Abram. Abram dipanggil keluar dari negerinya. Dari Aram Mesopotamia. Dia harus pergi. Dan dia taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan memang betul janji Allah itu hidupnya diberkati. Yang tadinya dia nggak punya anak menjadi punya anak. Adik-adik tahu tidak siapa nama anaknya? Tahu ya, namanya adalah Ishak. Dan melalui keturunannya Ishak tadi, betul ada bangsa yang besar, bahkan kita adik-adik semua di rumah juga, kita disebut sebagai bangsa ataupun kita disebut keturunan daripada Bapak Abraham. Makanya ada lagu anak sekolah minggu, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak dan selanjutnya. Kita semua keturunan daripada Bapak Abraham. Nah sekarang Karista, aku kan gak mungkin menjadi seperti Abraham. Betul. Ya, adik-adik gak mungkin. Kita semua gak bisa seperti Bapak Abraham. Tapi bisa gak Kak? Bisa gak adik-adik kalau kita menjadi berkat buat orang lain seperti tokoh yang tadi. Seperti Abraham. Dia bisa menjadi berkat buat banyak orang. Nah, Karista percaya adik-adik semua, kita semua bisa menjadi
berkat. Contohnya nih, sekarang kan kalian, beberapa di antara kalian mungkin sudah masuk sekolah, walaupun dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi pada saat kalian ada di sekolah misalnya, kan kita sudah tahu pada saat kita keluar dari rumah harus menggunakan protokol kesehatan. Misalnya nih, masker tidak boleh dilupakan. Nah, selama di sekolah jangan pernah membuka masker. Pada saat kalian tiba di area sekolah, jangan pernah lupa untuk mencuci tangan, jaga jarak. Jangan karena sudah ada di sekolah jadi main, malah peluk-pelukan sama temannya, jangan ya. Tapi coba adik-adik sekolah minggu tunjukkan melalui sikap kita bahwa kita bisa menjadi contoh ya. Melalui perbuatan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Maka percayalah, dengan cara itu adik-adik semua sudah menjadi berkat. Kalau tema kita hari ini bertumbuh menjadi berkat. Nah, bertumbuh menjadi anak-anak yang dipakai oleh Tuhan Yesus ya, agar kita semua bisa menjadi teladan buat teman-teman kita yang lain. Contoh yang lain apa, Karista? Contohnya misalnya tentang berbagi. Ya, sekarang walaupun kalian sudah ada di sekolah, nggak boleh, peraturannya kan tidak boleh membawa bekal. Nah, tidak boleh membawa bekal. Memang sih kalau sekarang disuruh berbagi, bingung caranya gimana ya gitu. Gimana caranya berbagi? Kita punya makanan, nggak boleh bagi ke orang. Orang nggak boleh bawa ke sekolah. Nah, tapi Karista kasih contoh satu nih. Adik-adik punya nggak di rumah mainan? Mungkin mainan kalian banyak, selama setahun setengah ada di rumah mainannya mungkin banyak. Tapi kalian tahu ada tetangga, ada teman yang lain nggak punya mainan. Nah, adik-adik mau nggak berbagi sama mereka? Mau nggak mainan kalian yang sudah kalian tidak pakai? Ya, baju kalian yang mungkin kalian sudah tidak pakai, bahkan sudah nggak muat karena selama di rumah, waduh, bajuku dulu tak begini gitu kan. Mungkin itu bisa kalian kasih. Itu kita bisa bagikan kepada orang lain. Nah, dengan cara seperti itu, dengan cara kita menunjukkan kepada teman yang lain bahwa kita mau berbagi. Karena itu juga merupakan perintah Tuhan, ya. Kita bukan hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita belajar berbagi kepada orang lain. Aku kan masih punya cuman 2 atau cuman punya 4, Kak. Bapak apa? Berbagi bukan harus nunggu sampai punya 10 dulu, enggak, ya. Berbagi kepada orang enggak harus nunggu kita menjadi orang kaya dulu, enggak. Kalian ingat tidak? Tokoh dalam Alkitab tentang seorang perempuan janda. Dia orang miskin. Ya, seorang perempuan janda pada saat dia mau memberi persembahan kepada Tuhan, yang dia kasih Alkitab ceritakan hanya 2 peser. Sedangkan ada yang lain kasih lebih daripada itu. Tapi Tuhan katakan persembahan yang terbaik, yang terbanyak, yang Tuhan lihat, yang Tuhan terima pada saat itu adalah persembahan dari si janda ini tadi. Hanya 2 peser. Ya, tapi itu yang Tuhan hargai. Kenapa? Karena memang itulah yang dia punya. Dia nggak punya 10 juta, dia nggak punya 100 ribu di tasnya atau di dompetnya atau di kantongnya seperti itu. Dia nggak punya. Yang dia punya tinggal segitu-gitunya. Nah, sehingga Tuhan katakan ini adalah persembahan yang terbaik dan yang terbanyak. Nah, jadi adik-adik jangan tunggu dulu mainannya udah 10 atau jangan tunggu dulu kita menjadi orang kaya baru bisa berbagi. Tidak. Nah, jadi caranya adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, Karista berharap selama 1,5 tahun kalian ada di rumah, pasti ada barang-barang yang kalian mungkin tidak bisa gunakan lagi, boleh bagi ke teman yang membutuhkannya. Atau dengan cara kita misalnya, kita pada saat nih beribadah seperti ini, saya mau memberkati pekerjaan Tuhan. Nah, lakukanlah. Seberapa yang bisa kalian lakukan, lakukanlah dengan tulus. Ya, lakukanlah dengan sukacita. Dan Karista percaya, pada saat adik-adik sekolah minggu mau melakukan itu, maka kita sudah menjadi berkat. Jadi kita diberkati oleh Tuhan, tapi kita juga memberkati orang lain. Nah, inilah yang dimaksudkan tadi. Berkat itu bukan hanya buat diri sendiri.
Nah ibaratnya kalau kita makan, terus makan, tapi nggak pernah buang. Yang ada kita sakit perut. Nah, jadi kalau kita udah terima berkat, kita diberkati belajar untuk memberkati. Siapa yang mau? Karista percaya, adik-adik di rumah siap untuk menjadi berkat buat banyak orang. Oke, sampai di sini renungan ataupun cerita firman Tuhan buat adik-adik sekolah minggu buat siang hari ini. Dan kita berdoa, kita minta supaya Tuhan akan mampukan kita semua untuk terus boleh bertumbuh dan menjadi berkat buat banyak orang. Oke, semua lipat tangannya yuk. Kita mau berdoa, kita minta supaya Tuhan akan mampukan kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada saat siang hari ini. Firman yang kami dengarkan sangat sederhana Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk menerapkan firman-Mu ini dalam hidup kami. Jadikan kami menjadi anak-anak yang peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Jadikan kami menjadi anak-anak yang bisa memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ini menjadi doa dan permohonan kami. Dan biarlah kiranya Engkau mampukan anak-anak sekolah minggumu mulai dari anak-anak kecil sampai yang sudah remaja. Kami bisa memberkati mulai dari keluarga kami, lingkungan kami, bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur kepada Bapa di surga. Sama-sama kita katakan amin. Oke, sampai di sini. Selamat siang adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Apalagi di rumah ini, aduh. Pak, mainan saya kenapa di sini semua? Nanti ada ceritanya, kayaknya ibu yang bisa ceritain, tapi berkaitan dengan firman Tuhan tadi sih kayaknya. Oh, masalah ini ada yang beli di Eropa juga waktu itu Pak. Oh iya, di sini, aduh. keren banget. Sayang, Tapi nggak apa-apa. Kalau emang udah nggak kepake, ikhlaskan. Sulit Pak. Kenangan soalnya nih kita belinya. Iya kan, banyak hal yang orang lain lebih butuh gitu, Vincent. Orang lain lebih butuh daripada Vincent. Makanya kayaknya ibu itu deh udah ini pisahin nih. Kalau yang Vincent masih pakai ya kita gunakan, tapi dicek dulu aja nanti ya. Oke siap. Aduh, ibu nih butuh kita komplain. Bu, Wow. ibu. Apa? Nah ini semua nanya ini kenapa mainan saya di sini semua. Bapak udah pulang juga? Iya, Bapak ketemu di jalan nih bareng sama Vincent, baru pulang kantor. Nah, anak sekali sekolah pulangnya sampai sore ya. Main dulu ya. Enggak sih Pak. Pulangnya sore. Kenapa? Ini kenapa? Ada apa? Ada apa? Ini kan di rumah ada ember besar. Pas saya buka mainan saya. Oh, itu Ada apa tentu gerangan? saja. Ada Nenek yang masukin Waduh. atas ide ibu. Oh, Berarti atas. dalangnya ibu dong. Tapi kan nenek yang masukin ke ember. Oh, berarti. Ini Nah. nenek sakit nih. Ada yang nyebut-nyebut nama nenek. Pengang, Itu pengang. Nek, tuh si Kapincen mempertanyakan ember. Ember besar. Kenapa Dan Cen? malah berat. Masalah buat lo. Bukan Wah. masalah nih kenangannya ini. Ada yang dari Eropa nih. Beli Aduh. kita. Sejak kapan Cen ke Eropa? Wah, Wah. dia nggak tahu. Bu. Waktu itu kan kita jalan-jalan, Oh, iya. kita ngajak nenek. Oh iya ya. Aduh, diem-diem nanti nenek. Ini ya ternyata main di belakang nenek. Bukan Wadaw. Nek. Waktu itu kan nenek juga lagi liburan Nah, Kok nenek lupa ya? ke Tangerang. Wah, Aduh. tenjreng. Masa Tangerang lawannya Eropa? Gak Wow. adil. Iya, kan kita mau ganggu nenek nggak bisa. Itu Nek tuh, itu Kapincen nenek yang masukin. Iya Cen. Idenya emang dari ibu. Nenek yang masukin. Masa kalau barang-barang nenek, masa nenek masukin tusuk onde, terus ada apa itu lagi tuh? Kain. Kain, Kain. kebaya, ntar masa masukin kebaya. yang pakai siapa ya? Jadi gimana?
Kak Pincen nih, ini Nek, dia nggak nonton itu sih tadi khotbah. Oh. Baru pulang. Kita tuh harus jadi berkat Kak Pincen. Tuh kan? Dengar nggak, Cen? Emang ini mainan bisa jadi berkat ya? Ya bisa. Bisa dong kalau Nah, Ncen ntar kasih. nih, abis ini nih, Kak Pincen lihat dah khotbahnya Karista. Kita tuh harus berbagi, jadi berkat buat orang-orang. Iya, Kan temanya itu ya bertumbuh jadi berkat ya kalau nggak salah. Bukan Benar, cuma berkat itu tuh besek tuh Kak Pincen mah taunya berkat besek doang sih ya Nek. benar. Biasa kondangan. Jangan dibongkar dong. Nah, Jangan. Cukup. nenek sama ibu udah pisah-pisahin baju bapak, baju ibu, baju nenek yang masih bagus-bagus. Kita mau kasihin buat saudara-saudara kita yang nggak punya. Tuh, gitu Cen. Nah, mainannya mau dikasihin buat adik-adik yang nggak punya mainan. Mungkin kan bosen Kak Pincen di Iya. rumah nggak main. Pertanyaannya, yang mau mainan begini siapa? Anak Tuh kan. Jangan ngomong deh kalau dua ibu udah ngomong. belum selesai udah sahur banyak. Dua nenek. Ya emang banyak ya Nek. Tuh. Kan Kak Pincen udah banyak mainannya. Ah. Lagian ibu pikir-pikir Kak Pincen udah jarang mainin yang itu tuh yang dalam ember. Cen kan udah gede, mainannya udah beda. Iya. Miniatur dimasukin tuh. Miniatur Eiffel. Kalau Bapak bajunya sih udah banyak yang kekecilan. Jadi Bapak ikhlaskan saja kan udah semakin melebar. Nah iya benar, kita tetap harus jadi berkat nih Kak Pincen. Mungkin ada yang lebih membutuhkan, Sen. Ya? Silakan deh. Ya iya harus Wah. ikhlas ya Nek. Belajar. Lido, Waduh, Temen itu, saya dong. Nggak boleh pelit, itu dia. mereki, Semuanya, buntut gasir. Sebutin nggak boleh. aja semua. Untuk kalian. Tapi hari ini bagus ya pelajaran buat kita ya. Betul, Pak. Kita nggak cuma tambah besar, tapi kita juga mau jadi berkat gitu loh. nah, Cen, Apa nih? nanti jangan lupa ya dilihat khotbahnya Karista, Harus wajib nonton. biar paham. Betul. Oke. Di sini deh. Nah, kita mau ajak adik-adik juga nanti ya kalau mereka punya sesuatu yang sudah nggak terpakai. Mungkin ada orang lain yang membutuhkan, kita bisa kumpulkan, kita serahkan buat mereka. Nah gitu. benar tuh. Baik baju maupun mainan-mainan gitu. Cipluk seperti aja Vincent. bajunya udah ibu kumpulin nih. Waduh. Sekarang cipluknya kemana ini? Tidur. Habis nonton khotbah dia tidur. Ini Ya, kebanyakan dengar firman. Termenset. Oke. Nah, buat adik-adik di rumah kita mau bertumbuh dan jadi berkat seperti tema hari ini ya Bu ya. Ya. Itu dia, makin besar makin hebat dan makin jadi berkat buat banyak orang. Betul. Dimulai dari rumah kita. Oke, Nenek terima kasih ya. Nasihat yang baik buat Ken, jangan pelit. Jangan kopet. Jangan Kasih banget loh buntut barang-barang gasir. saya udah dibersihin kayak gini nih. Iya, adik-adik juga di rumah. Ini pelajaran juga buat kita ya. Oke, kita mau rapin lagi yang lain ya, Nek. Ya, Masih banyak kan kain-kain Nenek masih banyak ya yang belum. Sepatu saya juga masih Kain banyak. kan? kafan ngeri amat Nek. Ibu punya apa? Ah ibu mah banyak baju-baju ibu zaman baju. muda tuh. Kayaknya anting-anting yang udah cetar membahana badai itu udah nggak usah dipakai lah. Iya emang ibu mau kasihin Pak. Asik, oke deh. Hot band mak udah mau dikasihin. Habis dikasih minta beli baru. Iya dong. Itu dia. Oke, kita mau pamit dulu dari adik-adik karena abis ini kita mau rapi-rapin nih barang-barangnya semua. Ya. Tetap bersama keluarga Cemani. Cerewet tapi manis. Dadah.